Kami akan terus memuliakan Engkau Tuhan. Kami terus menyembah Engkau. Karena di atas mezbah-Mu kami mau serahkan kehidupan kami. Siapa dapat memisahkanku dari kasih-Mu? Sekalipun banyaklah tantangan, Kau membela kami Tuhan. Kau membela aku, ada di pihakku. Kami akan sanggup hadapi semua. Ku kan sanggup menanggung segala sesuatu di atas mezbah-Mu Tuhan. Di atas mezbah-Mu Tuhan, ku persembahkan segenap hidupku sebagai domba yang rela menjadi korban. Namun ku yakin Tuhan, Kau pasti milikku kemenangan, sebab Kau kami akan terus nyatakan kepadamu Tuhan. Siapa dapat memisahkan kami dari kasih? Siapa dapat memisahkan dari kasih-Mu? Sekalipun banyaklah tantangan, Kau membela kami Bapa. Kau membela ada di pihakku. Bukan segala sesuatu di atas mezbah-Mu, di atas mezbah-Mu Tuhan, ku persembahkan segenap hidupku sebagai domba yang rela menjadi korban. Namun ku yakin Tuhan, Kau pasti milikku kemenangan, sebab Kau membaiku yang mengasihi. Di atas mezbah-Mu Tuhan, kami persembahkan hati kami. Di atas mezbah-Mu Tuhan, ku persembahkan segenap hidupku sebagai domba yang rela menjadi korban. Namun ku yakin Tuhan, Kau pasti milikku kemenangan, sebab Kau membaiku mengasihiku. Kami rindu nyatakan di atas mezbah-Mu Tuhan. Di atas mezbah-Mu Tuhan,
ku persembahkan segenap hidupku sebagai domba yang rela menjadi korban. Oh, namun ku yakin Tuhan, Kau pasti serahkan kehidupan kami, serahkan hidup kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami rindu tangan kanan-Mu Tuhan, membela kami, menjaga kami, memelihara kami Tuhan. Sungguh ajaib.
keselamatan kami. Yesus. Dia pelihara, Dia pelihara, ku dikuaskan oleh-Nya. Yesus kekasih hatiku, Dia mempelai. Mari suruhkan, Dia membela, Dia membela, ku hadapi segala. Dia pelihara, Dia pelihara. Indah kasih Yesus, sungguh indah kasih-Nya, kasih Yesus mempelai surga, Dia membela, ku hadapi segala. Dia membela, ku hadapi segala. Dia pelihara, dikuaskan oleh-Nya. Yesus kekasih hatiku, Dia mempelai, yang penuh. Dia membela, Dia membela, ku hadapi ya Tuhan. Kau pelihara kami Tuhan, ku dikuaskan, oh Yesus, Yesus kekasih hatiku, Dia mempelai, ku yang penuh. Dia membela, Dia membela, ku hadapi segalanya. Dia pelihara, ku dipuaskan oleh-Nya.
kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Firman-Mu Tuhan yang menjadi kekuatan kami. Amin. Biarlah firman-Mu dinyatakan bagi kami Bapa. Berfirmanlah bagi kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak, terima kasih buat kebaikan Tuhan. Kami terus menikmati kemurahan dan kasih sayang Tuhan. Berfirmanlah buat kami Tuhan, kami rindu hadirat-Mu, kami rindu lawatan-Mu Tuhan, kami rindu kemuliaan Tuhan. Kau nyatakan dalam kehidupan kami. Terpujilah nama Tuhan, firman-Mu menghidupkan kami, firman-Mu menerangi kehidupan kami. Kami rindu, kami haus akan Engkau Tuhan. Tolonglah kami Tuhan Yesus, tolonglah kami. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Pasukan Kristus yang diberkati Tuhan, kita akan baca Alkitab Amsal 28. Amsal pasal 28 ayat pertama sampai ayat yang ke-28. Kita akan temukan firman Tuhan, kita temukan kebenaran. Kita akan dikoreksi, kita akan diingatkan, kita akan ditegur, kita akan disemangati oleh firman Tuhan. Silakan Amsal 28 ayat pertama dimulai dibacakan. Orang fasik lari walaupun tidak ada yang mengejarnya, tetapi orang benar merasa aman seperti singa muda. Karena pemberontakan negeri banyaklah penguasa-penguasanya, tetapi karena orang yang tidak berpengertian dan berpengetahuan tetaplah hukum. Orang miskin yang menindas orang-orang yang lemah adalah seperti hujan deras tetapi tidak memberi makanan. Orang yang mengabaikan hukum memuji orang fasik, tetapi orang yang berpegangan pada hukum menentangnya. Orang yang jahat tidak mengerti keadilan, tetapi orang yang mencari Tuhan mengerti segala sesuatu. Lebih baik orang miskin yang bersih kelakuannya daripada orang yang berliku-liku jalannya, sekalipun ia kaya. Orang yang memelihara hukum adalah anak yang berpengertian, tetapi orang yang bergaul dengan pelahap memalukan ayahnya. Orang yang memperbanyak hartanya dengan riba dan bunga uang, mengumpulkan itu untuk orang-orang yang mempunyai belas kasihan kepadanya, kepada orang-orang lemah. Siapa memalingkan telinganya untuk tidak mendengarkan hukum, juga doanya adalah kekejian. Siapa menyesatkan orang jujur ke jalan yang jahat akan jatuh ke dalam lubangnya sendiri, tetapi orang-orang yang tak bercela akan mewarisi kebahagiaan. Orang kaya menganggap dirinya bijak, tetapi orang miskin yang berpengertian mengenal dia. Jika orang benar menang, banyaklah pujian orang, tetapi jika orang fasik mendapat kekuasaan, orang menyembunyikan diri. Siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung, tetapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi. Berbahagialah orang yang senantiasa takut akan Tuhan, tetapi orang yang mengeraskan hatinya akan jatuh ke dalam malapetaka. Seperti singa yang meraung atau beruang yang menyerbu, demikianlah orang fasik yang memerintah rakyat yang lemah. Seorang pemimpin yang tidak mempunyai pengertian keras penindasannya, tetapi orang yang membenci laba yang tidak halal memperpanjang umurnya. Orang yang menanggung darah orang lain akan lari sampai ke liang kubur, janganlah engkau menahannya. Siapa berlaku tidak bercela akan diselamatkan, tetapi siapa berliku-liku jalannya akan jatuh ke dalam lubang. Siapa mengerjakan tanahnya akan kenyang dengan makanan, tetapi siapa mengejar barang yang sia-sia akan kenyang dengan kemiskinan. Orang yang dapat dipercaya mendapat banyak berkat, tetapi orang yang ingin cepat menjadi kaya tidak akan luput dari hukuman. Memandang bulu tidaklah baik, tetapi untuk sekerat roti orang membuat pelanggaran. Orang yang kikir tergesa-gesa mengejar harta dan tidak mengetahui
bahwa ia akan mengalami kekurangan. Siapa menegur orang akan kemudian lebih disayangi daripada orang yang menjilat. Siapa merapasi ayah dan ibunya dan menyangka bahwa itu bukan suatu pelanggaran, ia sendiri adalah kawan si perusak. Orang yang loba menimbulkan pertengkaran, tetapi siapa percaya kepada Tuhan diberi kelimpahan. Siapa percaya kepada hatinya sendiri adalah orang bebal, tetapi siapa berlaku dengan bijak akan selamat. Siapa yang memberi kepada orang miskin tidak akan berkekurangan, tetapi orang yang menutup matanya akan dikutuki. Jika orang fasik mendapat kekuasaan, orang menyembunyikan diri, tetapi jika mereka binasa, bertambahlah jumlah orang benar. Amin. Buat firman Tuhan. Pasukan Kristus para pelaksana firman Tuhan, kita akan belajar Amsal 28 ini, bagaimana sesungguhnya ada hal yang harus kita kerjakan, ada hal yang tidak perlu kita kerjakan. Karena Tuhan inginkan kita diberkati. Ya. Ada dua hal yang menjadi perhatian saya pada hari ini, yaitu siapa, ayat 20 menuliskan, Amsal 28 ayat yang ke-20 menuliskan, orang yang dapat dipercaya mendapat banyak berkat. Saya temukan ada kata berkat dan ada kata kutuk. Ya, silakan munculkan Amsal 28 ayat 20. Orang yang dapat dipercaya mendapat banyak berkat. Bukankah kita mau menjadi orang yang diberkati? Bukankah banyak orang kerja rela bangun pagi untuk kerja, untuk diberkati? Ya. Orang kuliah nanti supaya nabi dapat kerja, supaya diberkati. Namun ada orang-orang yang seolah-olah sulit mendapatkan berkat. Faktornya adalah, dapatkah dipercaya, bisakah dipercaya, dapatkah diandalkan, dipercaya masalah waktu, dipercaya masalah keuangan, dipercaya masalah tanggung jawab, dipercaya masalah tugas. Ini adalah masalah yang terus bergulir, terutama generasi muda kita. Karena kita yang sudah dewasa mengerti hal ini, tapi anak-anak kita, remaja pemuda kita, nasib mereka akan terlihat kalau mereka dari kecil saja tidak bisa dipercaya, pastilah ketika dia dewasa sulit untuk dapat dipercaya. Ini masalah kita bersama. Mari saya mengajak, menghimbau kita sekalian, ayo kita ajarkan, tularkan, jadi teladan buat saudara-saudara kita, keluarga kita, anak-anak kita, supaya menjadi manusia yang dapat dipercaya. Dapat dipercaya masalah waktu. Inilah penyakit yang harus sembuh dari generasi kita. Penyakit yang terus menggerogoti anak-anak muda kita. Tidak bisa dipercaya masalah waktu. Tidak bisa dipercaya mengenai tugas. Dia begitu meremehkan. Anak-anak sekarang begitu menggampangkan. Iya, dia berkata, namun kenyataannya tidak dia kerjakan. Ini adalah ciri-ciri orang menuju kepada kutuk, bukan berkat. Karena ada dua hal saja saya sampaikan. Ada kutuk, ada berkat. Ya. Orang yang dapat dipercaya mendapat banyak berkat. Tetapi orang yang ingin cepat menjadi kaya tidak akan luput dari hukuman. Nah, ingin cepat menjadi kaya akan menghadapi yang namanya hukuman demi hukuman. Kenapa ada hukuman? Berarti ada pelanggaran, ada kesalahan, ada hal sembrono yang dikerjakan. Generasi sekarang banyak ingin cepat segera tanpa ingin proses. Ya. Akhirnya terjatuh-jatuh dalam hukuman, terjatuh-jatuh dalam berbagai hal-hal, ya, tidak luput dari hukuman. Ini adalah masalah kita bersama. Nah, kita ingin diberkati dan bukan ingin dikutuk.
Di Amsal banyak sekali tulisan bagaimana supaya giat untuk diberkati. Saya melihat ayat yang ke-27. Ada dua hal saja dari Amsal 28, kutuk dan berkat. Ayat 27 menuliskan, siapa memberi kepada orang miskin tak akan berkekurangan. Pertanyaan besar, saya kan kurang, saya kan juga miskin. Tidak mungkin dong saya bantu mereka karena Tuhan tahu kondisi saya juga kurang. Padahal kita akan lihat, siapa yang memberi kepada orang miskin tak akan berkekurangan. Ini problem kita. Kita ingin hidup tidak berkekurangan, namun kita tidak bisa memberi, tidak bisa menolong orang, tidak punya perhatian. Ya. Saya percaya kalau hati kita memberi perhatian, maka apa yang ada pada kita bisa berikan, bahkan dari kekurangan kita. Saya selesaikan ayatnya. Tetapi orang yang menutup matanya akan sangat dikutuki. Kalau kita lihat ada orang yang berkekurangan, bantulah, tolonglah mereka, supaya bukan kutuk yang ada pada kita, pasti berkat, pasti tidak berkekurangan. Karena Tuhan berkata, tidak mungkin anak cucu kita meminta-minta saat kita menjadi orang benar. Puji Tuhan. Inilah yang harus kita kerjakan. Jadilah orang benar, jadilah orang yang diberkati, jadilah orang yang tidak berkekurangan. Ini yang benar, saya ulangi. Yang benar adalah orang benar akan diberkati, orang benar tidak kekurangan. Amin. Buat firman Tuhan. Ini yang benar. Ada konsep yang salah selama ini. Ikut Tuhan menderita, bergumul, selalu berkekurangan, dan inilah yang Tuhan kehendaki. Tidak. Tuhan menghendaki kita orang benar itu diberkati, tidak berkekurangan. Memang ada proses, memang ada pergumulan, dan kita harus lewati itu semua tanpa protes. Saya tidak bilang, saya tidak berkata bahwa ikut Tuhan tidak ada masalah, tidak. Tidak ada salib, tidak. Salib tetap ada kita hadapi. Salib proses memang ada. Tapi endingnya pasti kita happy. Pasti berkemenangan, pasti diberkati, pasti tidak berkekurangan. Itu dia. Tuhan rindu memberkati kita. Tuhan rindu kita mendapatkan kebahagiaan. Saya akan baca ayat 13. Ayat 13 dan 14. Ayat 13. Siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung. Saya ulangi. Siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung. Padahal kita rindu dapat keuntungan, keberuntungan. Tapi kalau tidak mau mengakui pelanggaran, tidak introspeksi akan kesalahan, maka jauh dari keberuntungan. Ini semua yang didambakan manusia di muka bumi ini, keberuntungan, keberhasilan, keberkatan, tidak kekurangan. Mari pelajari polanya. Apa itu? Kerjakan saja. Mengaku dosa di hadapan Tuhan, dapat dipercaya, memberi kepada orang-orang yang perlu bantuan, maka berkat Tuhan ada buat kita. Buktikan, alami, dan lihatlah kemuliaan Tuhan memberkati kita. Ayat yang ke-13 tadi, tetapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi. Bukan hanya mengaku dosa, tinggalkan dosa, maka kita disayangi. Disayangi itu artinya spesial. Bukankah kerinduan kita disayangi? Tinggalkan dosa.
Bukan hanya ngaku dosa, tinggalkan dosa, bertobat, akan jatuh ke dalam malapetaka. Ini kan yang tidak diinginkan kita, malapetaka. Marilah takut akan Tuhan. Mari anak-anak muda remaja kita, ini doa kita. Mungkin mereka tidak ada yang ikut doa pagi, tapi doa kita memberkati mereka. Kalau kita bisa jadi orang percaya, kalau kita bisa menjadi orang yang kenal Yesus, kalau kita bisa menjadi orang yang percaya kepada Yesus, karena ada orang yang mendoakan kita. Pasukan Kristus yang diberkati, biarlah kita terus bergerak maju mempermuliakan nama Tuhan. Rumus diberkati, rumus kita bahagia, rumus kita mendapatkan berkat, rumus kita disayang Tuhan, rumus kita tidak berkekurangan. Takutlah akan Tuhan, dapat dipercaya, akui dosa, tanggalkan dosa, beri bantuan kepada orang-orang yang memerlukannya. Amin. Buat firman Tuhan, pasti Tuhan memberkati kita. Terpujilah nama Tuhan, permuliakan namamu dalam kehidupan kami. Bapa, ini doa kami, Yesus, kami rindu kemuliaan memberkati kita, kemuliaan memulihkan kami. mempelai pria yang ku cinta. Ubahkan aku Tuhan, ubahkanlah hidupku agar menjadi kesaksian segala kemuliaan hanyalah bagi Yesus, mempelai pria yang ku cinta. Ubahkanlah hidupku agar menjadi kesaksian segala kemuliaan hanyalah bagi Yesus, mempelai pria yang ku cinta. Segala kemuliaan hanyalah bagi Yesus, mempelai pria yang ku cinta. Mempelai pria yang ku cinta, mempelai pria yang ku cinta. Kami rindukan Engkau Tuhan, kami rindukan kebahagiaan, kami rindukan dapat dipercaya berkat Tuhan ada pada kami. Kami rindukan mengaku dosa di hadapan Tuhan, dan kami tinggalkan dosa dan beban yang begitu merintah kami. Terima kasih buat firman Tuhan. Kami rindu kemuliaan-Mu Tuhan, kami rindu berkat-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus, Engkau yang kami andalkan dalam hidup kami, yang tidak pernah membiarkan dan meninggalkan kami.
biji matamu Tuhan, Engkau yang perhatikan kami Yesus. Terima kasih buat cintamu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, ampuni dosa jahat najis kami. Ampuni kami yang tidak bisa dipercaya. Ampuni kami yang tidak jujur. Ampuni kami yang tidak bisa berbagi. Ampuni kami Tuhan. Ampuni kami Tuhan Yesus. Oleh darah-Mu kuduskan dan layakkan kami. Biar berkat Tuhan yang ada pada kami bukan kutuk. Biarlah kami menjadi manusia yang dapat dipercaya. Manusia yang cintai proses, mau bekerja keras dengan takut Tuhan. Dapat diandalkan di hadapan Tuhan. Takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan, kami akan percaya diberkati oleh-Mu Tuhan Yesus. Berbahagia oleh-Mu Tuhan. Berkati anak-anak kami, generasi muda kami, remaja kami. Bertobatlah mereka di dalam nama Yesus. Roh Kudus yang jamah mereka. Roh Kudus yang jamah mereka di dalam nama Yesus. Kami terus berdoa di dalam nama Yesus. Selamatkan generasi kami Tuhan. Selamatkan generasi kami Tuhan. Nyatakan kemuliaan-Mu Tuhan. Nyatakan hadirat-Mu Yesus. Biarkan roh yang takut akan Tuhan melanda anak muda kami di dalam nama Yesus. Biar sinar kemuliaan Tuhan mewarnai mereka. Biar hadirat Tuhan menaungi mereka di dalam nama Kristus. Berkati pemerintahan kami Indonesia penuh kemuliaan Tuhan. Bangsa-bangsa bertobat percaya kepada Yesus Tuhan. Berkati gereja Tuhan di kota maupun di desa. Hamba-hamba Tuhan di kota di desa. Hamba Tuhan disertai tanda ajaib dan mujizat Tuhan. Firman yang berkuasa mengubahkan jemaat-jemaat Tuhan, para pelaksana firman Tuhan, pasukan-pasukan terdahsyat melaksanakan firman Tuhan dengan tepat dan benar. Terpujilah nama Tuhan. Biar kami menjadi pasukan-pasukan-Mu Tuhan di akhir zaman. Pelaksana-pelaksana firman, menantikan kedatangan Tuhan, dan kami siap bergerak maju meninggikan nama Tuhan. Kami percaya setiap pergumulan masalah kami ditolong Tuhan. Usaha pekerjaan bisnis diberkati Tuhan. Suami-suami bertobat mencintai istrinya. Istri-istri bertobat memberkati keluarganya di dalam nama Yesus. Anak-anak bertobat dalam keluarga rumah tangga di dalam nama Yesus. Lansia bertobat, anak-anak juga remaja pemuda dewasa bertobat di dalam nama Kristus. Doa kami jemaat-jemaat Tuhan, lepas dari najis jahat, lepas dari selingkuh, lepas dari kenajisan, lepas dari perzinahan, lepas dari pornografi, lepas dari ikatan dosa, lepas dari kecanduan game online, lepas dari hal-hal yang tidak benar. Demi nama Yesus yang berkuasa. Demi nama Yesus yang berkuasa. Biarkan roh-Mu Tuhan yang bekerja. Biarkan hadirat-Mu saja Tuhan. Biarkan Roh Kudus yang pimpin kami hidup berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapak, ini doa kami. Yang sakit disembuhkan oleh bilir Yesus. Yang sakit sudah sembuh dalam nama Yesus. Yang sakit oleh bilir Yesus sudah sembuh dalam nama Kristus. Ada kemuliaan Tuhan. Berkati pemimpin rohani kami. Opa Tangka berkati, Pendeta Preki berkati, Pendeta Yusak berkati, keluarga besarnya Mama Tuhan berkati. Tuhan, Kau limpahi mereka dengan damai, dengan sukacita, panjang umur, lanjut usia, untuk terus menyampaikan suara kebenaran firman membuat jemaat-jemaat Tuhan. Pakai kami Tuhan menjadi alat di tangan Tuhan, bersaksi memenangkan banyak jiwa untuk kemuliaan nama Tuhan. Bapa di sorga, tinggikanlah nama-Mu dalam kehidupan kami Yesus. Biar kami nurut akan Engkau Tuhan, menantikan kedatangan Tuhan. Urusan tanggung jawab kami diberkati Tuhan di dalam nama Kristus. Pelayanan-pelayanan hamba-Mu juga diberkati Tuhan, disertai tanda yang bisa Tuhan. Roh Tuhan sendiri yang bekerja, yang berkarya, bukan hebat gagah kami, tapi karena Roh Tuhan. Di dalam nama Yesus Anak Domba Allah, kami bersyukur berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan mengasihi kita. Biarlah berkat dari Allah Bapa, Anak, Roh Kudus, Tuhan Yesus Kristus memberkati kita, melimpahi kita dengan berkat damai sejahtera, sukacita, kemenangan. Tuhan yang bela, Tuhan yang pelihara. Amin. Mari terus menyembah Tuhan, tinggikan Dia. Haleluya. Datang padamu Yesus Tuhan, di bawah kaki-Mu ku berserah. Terima kasih
kasih Bapa, terima kasih penyertaan-Mu sepanjang hidupku. Ku datang padamu, Yesus Tuhan, di bawah kaki-Mu ku berserah. Terima kasih Bapa, terima kasih penyertaan-Mu sepanjang hidupku. Ku mau selalu berserah, ku mau selalu berharap padamu, Yesusku yang hidup. Ku mau selalu puji-Mu, ku mau selalu sembah-Mu, Yesusku, Allahku, Bapakku. Yesusku, Allahku, Bapakku. Ku percaya kuasa-Nya hebat bagiku di dalam pembelaan pemeliharaannya. Saat ku takut, ku pegang janji firman-Nya, dan pertolongannya tepat pada waktunya. Kristus penolongku nyata di dalam korbannya. Tak pernah Dia biarkan dan meninggalkanku. Kristus penolongku, Dia Allah yang besar, mempelai pria yang mengasihiku. Ku percaya kuasa-Nya hebat bagiku di dalam pembelaan pemeliharaannya.
dan pertolongannya tepat pada waktunya. Kristus penolongku nyata di dalam korbannya, tak pernah Dia biarkan dan meninggalkanku. Kristus penolongku, Dia Allah yang besar, mempelai pria yang mengasihiku. Kristus penolongku nyata di dalam korbannya, tak pernah Dia biarkan dan meninggalkanku. Kristus penolongku, Dia Allah yang besar, mempelai pria yang mengasihiku. Mempelai pria yang mengasihiku. Adalah kasih karunia bila ku